Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Najwa Biran Awalia dengan 3 digit NPM terakhir 096 dari kelas 2024C Prodi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah seorang guru SD untuk mencari informasi bagaimana sih tugas-tugas guru itu, bagaimana beban yang mereka rasakan sebagai guru, bagaimana tanggapan mereka mengenai kurikulum, mengenai kesejahteraan guru, dan lain-lain. Untuk itu, langsung saja simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Najwa Biran Awalia dengan nomor NPM 3 digit terakhir 096 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di sini saya membutuhkan informasi dari seorang guru melewati wawancara. Langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, apa saja tugas yang harus diselesaikan oleh guru di sekolah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada jawaban ke nomor 1 ya. Yang pertama, untuk tugas seorang guru itu bukan hanya mengajar. Untuk mengajar itu adalah job desk utama yang harus kita laksanakan pada saat pembelajaran berlangsung. Selain daripada itu, kita juga harus menyelesaikan beberapa administrasi seperti RPP, terus ada juga rencana-rencana yang akan kita laksanakan di semester yang sedang kita jalani. Jadi ada beberapa administrasi yang memang wajib seorang guru itu membuat administrasi tersebut. Terus selain daripada itu, setiap sekolah juga akan mempunyai program yang dimana program tersebut untuk di sekolah dasar itu, karena kebetulan saya itu mengajarnya di sekolah dasar, jadi setiap program kerja itu dilaksanakannya sama guru. Kan kalau di SMA, SMP mungkin akan dibantu sama yang namanya pengurus OSIS. Namun pada saat kita bergabung dengan lingkungan SD, program kerja seperti kegiatan Isra Miraj, kegiatan wisuda yang seperti itu panitianya memang dari guru sendiri, jadi tidak ada dari luar. Jadi itu yang tugas kita juga sebagai panitia setiap program kerja. Untuk yang lain-lainnya mungkin kayak kementerian, terus ada program agenda-agenda yang setiap harinya memang harus kita laksanakan sebagai piket. Terus ada juga piketnya itu kan ada piket istirahat, ada piket penyambutan. Nah itu tuh tugas yang memang harus dilaksanakan oleh setiap guru dalam setiap harinya. Seperti itu mungkin. Nah, kalau untuk persiapan masuk kelas setiap harinya, bagaimana persiapan yang dilakukan sehari sebelum masuk kelas? Apa saja yang harus disiapkan untuk mengajar? Nah, kebetulan untuk saya itu guru GMP ya. Tapi sedikitnya saya tahu ketika anak-anak mau masuk itu, yang pertama yang harus disiapkan, ketika mau masuk kelas itu anak-anak harus selalu dibariskan. Karena untuk mengecek apakah setiap anak itu siap untuk belajar atau tidak. Karena tidak setiap anak itu setiap harinya memiliki mood yang baik, apalagi anak SD itu. Apakah anak ini murung atau bahagia atau ceria. Nah itu juga harus kita lihat gitu, apakah ada anak yang kayak gitu. Terus selain dari itu kedisiplinan juga, kayak untuk seragam apakah rapi atau tidak, untuk bukunya apakah rapi atau tidak, itu harus selalu dicek oleh guru setiap harinya. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita akan merasa nyaman apabila anak-anak yang akan belajar itu sudah siap dalam dirinya, siap dalam luarnya, kayak seragam kayak gitu, kerapihannya, kedisiplinannya, jadi digariskan dulu. Terus sebelum masuk juga berdoa masuk kelas dulu, karena kebetulan untuk di sekolah saya itu berbasis Islam, jadi sebelum masuk itu
dibiasakan untuk berdoa sebelum masuk kelas. Begitupun ketika masuk kelas, anak-anak berdoa lagi, beda lagi seperti itu. Kalau persiapan gurunya, misal persiapan gurunya yang materi-materi, misal modul, mempersiapkan modul atau Yang seperti itu yang memang harus kita persiapkan dari sebelumnya, kayak untuk RPP itu di sekolah saya memang tidak dibawa ke kelas, tapi kayak RPP modul ajar kan untuk kurikulum merdeka itu modul ajar ya. Untuk modul ajarnya tidak dibawa ke kelas karena sekarang sudah canggih-canggih, asal sudah ada di HP. Jadi kalau ketika kita lupa apa yang harus kita lakukan pada saat pembelajaran, kita bisa ngecek lagi modul ajar tersebut. Memang modul ajar harus ada sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Absensi harus selalu ada, modul ajar, terus LKPD, seperti itu. Oke. Selanjutnya, bagaimana tanggapan guru tentang beban tugas yang harus diselesaikan oleh guru? Perihal beban ya, untuk beban mungkin banyak sekali ya beban seorang guru itu di luar dari tugas mengajar. Bebannya itu kan perihal administrasi. Perihal administrasi itu harus selesai tepat waktu, di mana waktu administrasi itu sebelum kita masuk dalam pembelajaran. Jadi kalau bisa kita besok mengajar, nah RPP atau modul ajar yang kita buat harus selesai pada hari sebelumnya. Jadi mungkin untuk administrasi bebannya cukup lumayan menjadi sebuah beban ya untuk guru. Tapi kalau memang kita sudah mempersiapkannya di jauh hari, dari beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan kita sudah persiapkan, mungkin administrasi akan akan dirasakannya enteng gitu, cukup enteng. Jadi saran saya kalau nanti menjadi seorang guru itu perihal administrasi harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Selain dari administrasi, beban yang memang sangat terasa itu yaitu beban dari diri sendiri gitu. Jadi karena kita itu merupakan figur yang akan diubu dan ditiru sama siswa atau anak-anak. Jadi beban yang memang berat itu sebetulnya ada dalam diri kita sendiri. Kita harus bisa menjaga nama baik kita sendiri agar bisa dicontoh oleh siswa-siswa kita. Jadi itu untuk beban itu ya administrasi sama beban diri sendiri memang cukup berat gitu ya bebannya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, bagaimana tanggapan guru tentang kurikulum dan pembelajaran yang saat ini diterapkan? Untuk kurikulum yang sekarang diterapkan ya di sekolah saya agak cukup membingungkan. Kenapa? Karena setiap sekolah itu sudah sama rasa melaksanakan atau menerapkan kurikulum merdeka. Contohnya di sekolah saya ada 2 kurikulum yang harus kita terapkan, yaitu kurikulum merdeka dan kurikulum 13. Karena kurikulum 13 ini masih diterapkan di kelas 2 dan di kelas 3 dan kelas 6. Jadi kita itu guru di sana harus bisa menyesuaikan dengan 2 kurikulum, yaitu kurikulum merdeka dan kurikulum Kuntilas. Yang bisa dikatakan kurikulum tersebut memang beda gitu ya. Jadi untuk penerapan pun beda, kayak modul ajar dan RPP beda. Kita harus buatkan RPP dan modul ajar dengan metode-metode yang berbeda karena mungkin untuk kurikulum juga berbeda. Terus menurut saya untuk kurikulum merdeka itu ya cukup ribet gitu ya daripada kurikulum 13. Untuk kurikulumnya masih agak gimana ya, yang saya rasakan lebih baik menerapkan kurikulum sebelumnya gitu, karena untuk penerapan pun lebih enak ke anak-anaknya, ke guru-gurunya, pengadministrasian tidak ribet. Tapi untuk kurikulum yang sedang kita terapkan pada
pada saat ini cukup ribet menurut saya, seperti itu. Oke, yang terakhir, bagaimana tanggapan guru mengenai kesejahteraan yang sudah diperoleh? Mengenai kesejahteraan, mungkin udah menjadi rahasia umum ya, untuk kesejahteraan guru di Indonesia itu terutama untuk guru honorer. Karena kalau kita perbandingkan gitu ya, kesejahteraan guru sama kerja yang lain gitu ya, untuk kalau menilainya soal kesejahteraan ya, untuk kesejahteraan guru ini belum sejahtera, bisa dikatakan belum sejahtera, karena ya orang-orang tidak tahu bagaimana guru honorer, gimana nasib guru yang memang belum bisa mendapatkan dapat body, itu belum rata di seluruh Indonesia. Jadi belum bisa merasakan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Bahkan ada beberapa tempat yang memang untuk kesejahteraan masih di bawah banget. Untuk saya pun bisa dikatakan saya di menjadi kota, tapi saya rasa belum belum sejahtera gitu. Apalagi kalau di kampung-kampung, kalau di daerah-daerah tertentu kayak jauh kemana-mana, mungkin mereka akan merasakan lebih jauh kesejahteraannya dengan orang-orang lain seperti PNS yang kayak gitu. Kecuali ya kalau kita sudah masuk P3K PNS, insya Allah mungkin mereka sudah merasakan yang namanya kesejahteraan. Tapi untuk honorer, saya rasa belum merasakan seperti itu. Baik, mungkin seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, dan terima kasih atas informasinya, dan terima kasih juga atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira seperti itulah informasi yang saya dapatkan mengenai tugas, beban seorang guru, tanggapan seorang guru, mengenai sekolah, mengenai murid. Semoga informasi tersebut bisa teman-teman gunakan dan bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.